Salam Indonesia. Setiap 22 Desember, kita menyebut satu kata yang diam-diam membentuk dunia. Ibu. Bukan sekedar sosok yang melahirkan kita, tetapi sumber dari segala yang hidup. Gravitasi pertama yang mengajarkan kita arti pulang, arti menjaga, arti bertahan. Seorang ibu adalah pertemuan antara doa dan realitas. Di dalamnya hidup 5 pilar kehidupan: spiritualitas, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, dan jati diri bangsa. Ia adalah kesadaran pertama yang mengajarkan kita cara untuk selaras dengan kehidupan. Namun, di tengah sakralnya perayaan itu, sebuah paradoks tak bisa kita hindari. Saat nama ibu kita sebut dalam doa-doa yang lembut, Ibu Pertiwi justru sedang menghela napas pilu. Di berbagai penjuru negeri, bencana datang silih berganti, menelan rumah, harapan, dan nama-nama yang bahkan belum sempat dikenang dalam sejarah. Tapi ini bukan sekedar bencana yang jatuh dari langit tanpa sebab. Ini adalah konsekuensi, jejak dari tangan-tangan kita sendiri yang lupa bagaimana seharusnya memperlakukan tanah yang kita pijak setiap hari. Bumi tidaklah murka, ia lelah. Dan lelah itu adalah gema dari keserakahan yang tak pernah kita jinakkan. Dosa tamak menjelma dalam pembabatan hutan, dalam penggerusan lereng-lereng, dalam guratan-guratan luka sepanjang muka bumi. Alam diringkus menjadi angka, dikemas menjadi komoditas jangka pendek. Hutan, paru-paru kehidupan, dilucuti tanpa rasa bersalah. Dan saat keserakahan berkuasa, Ibu Pertiwi ternodai. Air yang seharusnya membasahi kehidupan berubah menjadi arus pemusnah. Tanah yang menopang kita menjadi rapuh, lalu hanyut bersama harapan yang belum sempat tumbuh. Cinta alam yang tak pernah meminta balasan, kita jawab dengan pengkhianatan yang terus berulang. Coba renungkan, apa yang dirasakan seorang ibu saat segalanya diambil darinya? Rumah yang runtuh, anak yang hilang, masa depan yang terputus. Bencana bukan sekedar amukan alam yang memusnahkan. Ia adalah tangisan bumi yang tak lagi sanggup memikul beban dosa kita. Dan di hari yang seharusnya dipenuhi kasih sayang, kita justru menyaksikan kematian akibat kegagalan moral kita sendiri. Luka itu menjalar, pelan, senyap, menjadi luka terdalam sebuah bangsa. Keserakahan tidak berhenti pada rusaknya alam. Ia masuk lebih dalam, menggerogoti nilai-nilai yang dulu diajarkan oleh seorang ibu. Dalam ekonomi, perusakan dibungkus atas nama pembangunan. Segelintir orang dibuat kenyang, sementara masyarakat sekitar hanya mewarisi kehancuran, kehilangan, dan luka yang tak pernah terbayarkan. Dalam politik, suara Pertiwi perlahan menghilang di antara bisik-bisik kepentingan. Yang tersisa adalah keputusan yang timpang, berat ke satu sisi, dan miskin nurani. Dalam ilmu pengetahuan, kebenaran dipaksa menunduk, data dibungkam, peringatan diabaikan, sains yang seharusnya melindungi justru dipelintir untuk membenarkan kehancuran. Dalam jati diri bangsa, kita tersesat dari akar kita. Kearifan leluhur memudar, tergantikan oleh gejolak hasrat untuk memiliki, bukan melindungi. Dalam spiritualitas, seolah kita kehilangan rasa takzim pada ciptaan yang maha kuasa. Jika Ibu Pertiwi saja kita sakiti,
kita abaikan, kita rusak, bagaimana mungkin kita pantas menyebut diri sebagai anak yang berbakti kepada ibu yang melahirkan kita? Hari Ibu tak semestinya berhenti pada karangan bunga dan ucapan yang cepat menguap di udara. Ia adalah jeda, sebuah napas panjang di tengah dunia yang terlalu bising oleh ambisi dan keuntungan. Bakti sejati bukan soal berapa indah kita memuja, tetapi seberapa berani kita menahan diri, menjinakkan nafsu, membatasi keserakahan, dan memeluk kembali keseimbangan yang dahulu pernah kita jaga, lalu kita tinggalkan. Kini bukan lagi soal siapa yang paling bersalah, melainkan siapa yang masih cukup peduli untuk berhenti sejenak dan bertanya pada nuraninya sendiri. Kasih Ibu Pertiwi tidak mengenal kata cukup. Ia terus memberi, hingga ia kelelahan, hingga ia terluka, hingga ia diam dalam duka yang tak terucap. Kesabaran alam tidaklah abadi. Ia memiliki batas, dan mungkin batas itu telah lama kita lewati, tanpa pernah benar-benar menyadarinya. Jika ada yang perlu kita rayakan hari ini, bukanlah seremoni, melainkan sebuah kesadaran sunyi. Kesadaran bahwa kita hidup di atas tubuh yang telah kita lukai. Bahwa napas yang kita hirup adalah hadiah dari sesuatu yang terus kita abaikan. Maka pertanyaannya kini, bukan lagi tentang hari apa yang kita peringati, melainkan setelah semua yang terjadi, setelah semua yang hilang, setelah semua yang kita saksikan, masihkah kita memilih untuk berubah, atau hanya belajar berdamai dengan kehancuran yang kita ciptakan sendiri?